Halo guys, kembali lagi bersama saya Jai. Bagaimana? Korek kalian aman? Kali ini saya akan membahas alur cerita film Kingsman. Oke, jangan berlama-lama karena saya besok mau vaksin. Di awal film kita akan melihat Exy dan Charlie. Exy ini adalah anggota Kingsman. Kingsman adalah sebuah organisasi rahasia. Dan Charlie ini pernah mendaftar ke organisasi Kingsman, tetapi dia tidak diterima. Dan Exy ini pernah berkelahi bersama Charlie, yang menyebabkan tangan kiri Charlie menjadi putus. Oleh sebab itulah, Charlie ingin membalas dendam kepada Kingsman dan Exy. Dan tanpa basa-basi, Charlie langsung menodongkan senjatanya kepada Exy. Karena Exy ini sudah terlatih dan dengan mudahnya Exy menepis senjata itu. Mereka pun berkelahi di dalam mobil Exy. Perkelahian itu pun sangat seru. Ketika Exy ini mau terlempar keluar dari dalam mobil, beruntungnya Exy ini masih bisa bergentolan di pintu mobil. Dan pada saat Exy bergentolan di pintu mobil, tanpa diduga dari arah berlawanan ada mobil juga, dan Exy pun langsung freestyle. Dan pertarungan pun terjadi lagi, yang menyebabkan Exy benar-benar terlempar keluar dari dalam mobil. Beruntungnya Exy ini masih bisa selamat dan masuk ke dalam mobil lagi dari bagasi belakang mobil. Ternyata Charlie ini mau meretas situs Kingsman atas perintah bosnya. Tetapi hal itu berhasil digagalkan oleh Exy dan mereka pun berkelahi lagi. Perkelahian itu pun menyebabkan supir Exy tewas. Yang menyebabkan mobil menjadi hilang kendali dan Charlie pun terlempar keluar dari dalam mobil. Exy pun melarikan diri dan dikejar oleh anak buah Charlie. Tetapi Exy berhasil melumpuhkan mereka semua berkat arahan dari Marlin. Kemudian Exy ini meminta Marlin untuk mengarahkannya ke jalan yang benar. Karena di belakang Exy ini banyak polisi yang sedang mengejarnya. Exy pun disuruh oleh Marlin untuk menyelam ke dalam laut menggunakan mobilnya. Ternyata mobil Exy ini sangat canggih, mobilnya pun menyelam layaknya kapal selam, tidak pakai pempek. Ternyata di dalam laut itu terdapat pintu rahasia Kingsman. Ketika Exy sudah sampai ke tempat Marlin, Exy pun langsung buru-buru mau pergi. Karena ada janji makan malam bersama pacarnya. Karena di luar sedang tidak aman, terpaksa Exy ini keluar melalui jalur safety tank. How important is that? Let me show you. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata tangan buatan Charlie ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dan menyebabkan situs Kingsman pun berhasil diretas oleh Charlie. Ketika Exy ini sudah sampai di rumahnya, Exy ini meminta pacarnya untuk menciumnya. Tetapi pacar tidak mau karena Exy ini bau Kemudian Exy pun berkata, kalau adek benar-benar cinta dengan AA, adek tidak akan pedulikan bau ini. You were really gonna do it? Scene pun berpindah. Ini adalah Poppy. Poppy ini adalah bosnya Charlie. Ternyata organisasi Charlie ini bernama Lingkaran Emas. Pada saat ada anggota baru yang mau ikut bergabung ke organisasi Lingkaran Emas yang bernama Angel, Angel ini pun diuji kesetiaannya oleh Poppy dengan cara memasukkan salah satu anggota Lingkaran Emas ke dalam mesin penggilingan daging. Karena dia sudah membuat kesalahan yang menyebabkan Poppy menjadi marah. Entahlah kesalahan apa yang dibuatnya, mungkin dia mencuri kancutnya Poppy. Dan tanpa ragu-ragu, Angel pun memasukkan orang itu ke dalam mesin penggiling daging itu. Setelah selesai melakukan itu, Angel pun disuruh oleh Poppy ke salonnya untuk membuat tato lingkaran emas. Setelah selesai, Angel pun disuruh Poppy untuk memakan burger yang berisikan daging orang yang tadi. Kita bisa melihat ekspresi wajah Angel yang sangat senang ketika memakan burger itu. The golden circle. Singkat cerita, karena situs Kingsman ini sudah diretas oleh organisasi Lingkaran Emas, tanpa diduga, Poppy pun meledakkan semua markas-markas Kingsman menggunakan rudal.
Yang menyebabkan semua anggota Kingsman matot kecuali Exy dan Marlin. Mereka berhasil selamat karena mereka adalah pemeran utamanya. Setelah kejadian itu, Exy dan Marlin pun bertemu. Marlin pun mengajak Exy untuk membongkar berangkas rahasia Kingsman. Ternyata di dalam berangkas itu terdapat sebotol anggur. Mereka berdua pun minum anggur itu sampai mabok. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata di botol anggur itu terdapat nama organisasi lain yang bernama Kentucky atau Statement. Dan mereka pun baru tersadar organisasi Statement ini adalah sekutu Kingsman. Exy dan Marlin pun langsung bergegas pergi menuju Amerika untuk ke markas Statement. Pada saat mereka berhasil memasuki gudang minuman itu dan memecahkan salah satu gentong minuman, mereka pun ketahuan oleh anggota Statement yang bernama Odin. Y'all ain't never heard of knocking before you enter. Mereka pun berkelahi. Exy dan Marlin pun berhasil dikalahkan oleh Odin dan dibawa ke markas Statement. Pada saat mereka sedang diinterogasi oleh Odin, hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata di dalam markas Statement ini ada anggota Kingsman yang bernama Harry. Ketika Harry ini mau ditembak oleh Odin, datanglah Maria. Maria ini adalah anggota Statement. Maria pun langsung menghentikan Odin dan melepaskan Exy dan Marlin. Maria dan Odin pun meminta maaf kepada Exy dan Marlin karena mereka tidak mengetahui kalau Exy dan Marlin adalah anggota Kingsman. Pada saat Exy dan Marlin menemui Harry, ternyata Harry ini sedang amnesia dan tidak mengenali Exy dan Marlin. Harry, it's okay, it's fine. They know that we know you. Kemudian Maria pun menceritakan bagaimana Harry ini bisa sampai ke markas Statement. Harry ini tertembak di matanya, itulah yang menyebabkan Harry ini menjadi amnesia dan beruntungnya Harry ini diselamatkan oleh Maria dan Odin. Pada saat Exy dan Odin pergi menuju markas Statement, Exy pun mendapatkan sebuah informasi dari OLX Facebook bahwa pacarnya Charlie ini berada di Zimbabwe. Exy dan Odin pun diberikan misi untuk menemui pacarnya Charlie. Misi itu adalah menanamkan sebuah pelacak seperti GPS gitu ke dalam tubuh pacarnya Charlie. Dan entah mengapa wajah Odin ini dipenuhi dengan ruam biru. What the fuck? May have Ginger check you out. Odin pun disuruh atasannya menemui Maria untuk diperiksa. Kemudian kacamata Odin diberikan kepada Exy. Exy pun melakukan zoom bersama agen terbaik Statement yaitu Jamal. My favorite kind of mission. Karena Odin ini tidak bisa melakukan misinya, Exy pun ditemani oleh Jamal untuk melakukan misi itu. Singkat cerita, Exy dan Jamal pun melakukan misinya. Misi pertama mereka adalah mendekati pacarnya Charlie untuk ditanamkan sebuah pelacak ke dalam tubuhnya. Dan pada saat mereka bertemu dengan pacarnya Charlie, Jamal pun berpura-pura menggodanya. Dan pacarnya Charlie ini sedikit tidak nyaman dengan Jamal karena Jamal ini bau ketek. Kemudian Exy pun langsung datang dan mengusir Jamal. Karena merasa diselamatkan oleh Exy dari Jamal yang bau ketek, pacar Charlie pun mentraktir Exy minum. Dan ketika malam harinya Exy diajak melakukan pengencrotan. Kebetulan sekali misi Exy ini adalah menanamkan pelacak ke dalam tubuh pacarnya Charlie. Tanpa bisa menolak karena sudah nganceng, Exy pun langsung bertindak. Dengan santunya Exy ini memasukkan pelacak itu ke dalam Meki pacarnya Charlie. Good work. Setelah berhasil memasukkan pelacak itu, Exy tiba-tiba tidak bergairah lagi dengan pacarnya Charlie karena pacarnya Charlie ini belum gosok gigi. Exy pun langsung pergi karena mau muntah. Setelah Exy selesai melakukan misinya, Exy ini mau mengembalikan ingatan Harry dengan cara menggunakan seekor anjing yang mirip dengan anjingnya Harry. Exy berusaha menembak anjing itu dan tanpa diduga karena suratan dari sutradara, ingatan Harry pun kembali lagi dan membuat Exy menjadi senang. Exy? Exy? Hal yang mengejutkan pun terjadi. Poppy ini meretas saluran TV. Ternyata Poppy ini adalah bandar narkoba. Dan di setiap narkoba yang dijualnya sudah dicampuri dengan virus. Efek dari virus itu adalah: pertama, pemakai akan terkena ruam biru di seluruh tubuhnya. Kedua, mereka akan berjoget-joget seperti yang di aplikasi TokTok.
Dan yang ketiga ini adalah tahap akhirnya, pemakai akan menjadi beku dan pembuluh darah mereka akan pecah. Tetapi Poppy ini memiliki penawarnya. Karena banyak yang sudah terkena virus ini, Poppy pun ingin membuat kesepakatan dengan presiden. Poppy akan memberikan semua penawar itu menggunakan drone-nya ke seluruh dunia. Dan Poppy meminta kepada presiden narkoba harus dilegalkan seperti alkohol, tuak, dan lain-lain. Dan Poppy minta dirinya dikebalkan dari hukum. Kita akan melihat semua orang yang berkumpul di depan rumah sakit. Dan sepertinya para pemakai sudah terasa efek dari virus itu. Kemudian presiden pun berdebat dengan asistennya. Ternyata Pak Presiden ini tidak menyetujui Poppy yang meminta narkoba dilegalkan. Dan Pak Presiden ini malah membiarkan para pemakai narkoba itu mati karena efeknya. Itu bisa mengurangi populasi manusia yang sudah memadat dan mengurangi angka kriminal, kata Pak Presiden. Singkat cerita, pada saat anggota Kingsman dan Statement sedang rapat untuk menemukan lokasi Poppy dan mengambil penawarnya untuk dianalisis, dan tiba-tiba Maria pun menghubungi mereka yang lagi rapat. Maria pun berkata bahwa pacar Charlie ini menelpon Charlie. Karena sudah ditanamkan sebuah pelacak, mereka pun bisa mendengarkan percakapan Charlie dan pacarnya. Ternyata pacarnya Charlie ini terkena virus dari narkoba itu. Dan Charlie pun menyuruh pacarnya untuk menemuinya di Italia dan akan diberikan penawarnya. Setelah mendengarkan pembicaraan itu, Exy, Harry, dan Jamal pun diberi misi untuk mengambil sampel penawar itu di Italia. Setelah mereka sampai di tempat penawar itu berada, mereka pun berbagi tugas. Harry ditugaskan untuk mengambil alih bagian kendali, sedangkan Exy dan Jamal akan mengambil penawar itu. Dan pada saat Exy mengambil penawar itu, ternyata di situ ada Charlie. Beruntungnya Exy ini berhasil mengambil penawar itu dan dikejar oleh Charlie. Berkat bantuan Marlin dan Maria dari jarak jauh, mereka pun sedikit menghambat Charlie. Dan pada saat keadaan darurat, Harry ini kembali ilusi dan melihat kupu-kupu yang membuat Exy dan Jamal menjadi panik. Tetapi karena suratan dari sutradara, Harry pun tersadar lagi dan berhasil melakukan tugasnya. Tiba-tiba Charlie pun menghubungi Exy yang berada di dalam kereta gantung itu melalui Zoom. Dan ternyata kereta gantung itu bisa dikendalikan dari jarak jauh, yang membuat Exy dan Jamal menjadi pusing karena kereta gantung itu diputar-putar oleh Charlie melalui remote control. Kemudian Jamal pun mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu cambuk kuda lumping yang dialirin oleh listrik. Dan Jamal pun berhasil memecahkan kaca kereta gantung itu dan memutuskan talinya menggunakan cambuknya. Alhasil, kereta gantung itu pun terjatuh dan hampir saja menabrak panti jompo. Beruntungnya, Jamal ini membawa sebuah parasut yang digunakan untuk menahan angin agar kereta gantung itu berhenti. Setelah itu, Exy pun membagikan lokasinya yang sekarang melalui WhatsApp kepada Harry dan mereka pun bertemu di lokasi tersebut. Tiba-tiba ada anak buah Charlie yang ingin menembak Exy. Jamal pun mendorong Exy agar tidak terkena tembakan itu. Alhasil karena didorong oleh Jamal, penawar itu pun terjatuh dan pecah yang membuat Exy menjadi marah. Fuck you, I just saved your life! Pada saat Jamal berkelahi dengan anak buah Charlie, tiba-tiba Harry ini menuduh Jamal bekerja untuk mereka dan Harry menganggap kalau Jamal sengaja memecahkan penawar itu. Tetapi Exy membantahnya. Jamal pun berhasil mengalahkan semua anak buah Charlie sendirian. Tanpa diduga, ternyata anak buah Charlie datang lagi bahkan lebih banyak dan mereka membawa senjata semua. Pada saat anak buah Charlie ini menghitung mundur dari 10 sampai 1, jika mereka tidak keluar maka tempat itu akan diberondong peluru. Jamal pun meminta Harry untuk meminjamkan senjatanya. Dan tanpa diduga, Harry pun menembak kepala Jamal. Pada saat tempat itu diberondong peluru, Harry langsung mengeluarkan senjata dan dilemparkan kepada anak buah Charlie. Seketika itu, anak buah Charlie pun menjadi beku. Kemudian Exy ini menyelamatkan Jamal menggunakan gel alpha ajaib untuk menghentikan pendarahannya. Dan efek sampingnya adalah Jamal akan amnesia seperti Harry waktu itu. Karena tempat itu sudah diketahui oleh Kingsman dan Statement, Charlie pun meledakkan tempat itu. Di sisi lain, hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata asisten presiden ini memakai narkoba dan terkena efeknya, yaitu ruam biru. Tanpa mau ambil pusing, presiden pun langsung menangkap asistennya dan dikurung di dalam kandang bersama orang-orang yang terinfeksi. Singkat cerita, pacarnya Exy ini menelpon Exy betapa terkejutnya Exy saat melihat pacarnya yang terinfeksi virus narkoba itu.
Tanpa basa-basi, karena lokasi Poppy ini sudah diketahui oleh Kingsman dan Steadman, Eggy, Harry, dan Marlin pun langsung bergegas pergi ke sana menggunakan pesawat pribadi. Kita akan melihat Jamal yang sudah tersadar tetapi Jamal lupa ingatan. Dan Maria pun menunjukkan sebuah foto kepada Jamal. Seketika itu Jamal pun langsung tersadar dan memberitahu kepada Maria bahwa dia ditembak oleh Harry. Jamal pun menyalahkan Maria karena tidak berhasil mengobati Harry. Kemudian Jamal ini menanyakan keberadaan Exy, Harry, dan Marlin. Maria pun berkata kalau mereka sedang pergi ke Kamboja ke markas Poppy. Tanpa basa-basi dan belum mandi, Jamal pun langsung menyusul mereka menggunakan jet pribadinya. Scene pun berpindah setelah Exy, Harry, dan Marlin sampai di lokasi. Exy menginjak sebuah ranjau dan Marlin langsung membantunya. Pada saat Exy melepaskan kakinya dari ranjau itu, tanpa duga ternyata Marlin ini mau berkorban demi Exy dan Harry. Marlin sengaja menginjak ranjau itu dengan cepat setelah Exy melepaskannya. Dan kemudian Marlin ini bernyanyi dengan santainya. Nyanyian itu pun memancing anak buah Poppy untuk mendekati Marlin. Almost heaven. Country road, take me. Ketika anak buah Poppy sudah mendekati Marlin, Marlin pun melepas kakinya dari ranjau itu dan ranjau itu pun langsung meledak. Marlin pun tewas berserta anak buah Poppy. Kemudian Exy dan Harry ini memasuki markas Poppy dan mereka pun adu mekanik bersama anak buah Poppy. Setelah anak buah Poppy berhasil diratakan oleh Exy dan Harry, Charlie pun membawa kabur sebuah koper yang berisikan semua kode akses dari drone yang membawa semua penawar itu ke seluruh dunia. Dan Exy pun berhasil mengejarnya. Pertarungan antara Charlie dan Exy pun terjadi. Ternyata Exy ini berhasil meretas tangan buatan Charlie dan membuat Charlie terikat di sebuah pohon. Charlie pun berhasil terlepas dari pohon itu dan berkelahi lagi dengan Exy. Karena tangan Charlie ini ada satu, Exy pun dengan sifat laki-laki sejatinya menggunakan satu tangan juga saat melawan Charlie. Dan pada akhirnya Charlie pun berhasil dikalahkan. Tinggallah Poppy seorang diri karena anak buahnya berhasil dikalahkan semua. Kemudian Exy dan Harry meminta Poppy untuk memberikan kode aksesnya. Poppy pun menolaknya dan terpaksa Harry ini menyuntikkan sebuah heroin berdosis tinggi kepada Poppy. Dan efek dari narkoba itu pun langsung terlihat. Wajah Poppy pun dipenuhi dengan ruam biru. Pada saat menjelang kematiannya, Poppy pun mengatakan kode aksesnya. Dan pada saat Harry ini mau membuka kode aksesnya, hal yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba dari arah belakang Jamal pun datang dan langsung mengikat leher Harry menggunakan cambuk listriknya. Jamal meminta koper itu dan mau dihancurkannya. Ternyata Jamal ini prinsipnya sama seperti presiden. Dia tidak mau semua orang pengguna narkoba itu selamat dan dunia akan bersih dari narkoba. Kemudian Exy menggunakan jam tangannya yang canggih itu menyinari ke arah Jamal dan membuat Jamal menjadi silau. Seketika itu Harry pun langsung melepaskan diri dan pertarungan pun terjadi. Pada saat leher Exy terikat oleh cambuk Jamal dan hampir saja masuk ke dalam penggiling daging itu, Harry pun berhasil menembak tali cambuk itu dan berhasil menyelamatkan Exy. Dan pada akhirnya Jamal pun berhasil dikalahkan. Jamal pun tewas karena dimasukkan ke dalam mesin penggiling daging itu. Setelah itu, Exy dan Harry membuka koper itu dan memasukkan kode aksesnya. Dan seketika itu, drone pun berterbangan di angkasa yang membawa semua penawar ke seluruh dunia. Semua orang pun berhasil diselamatkan. Dan presiden pun ditangkap dengan tuduhan tidak mau menyelamatkan banyak nyawa. Tamat, endingnya sangat... Inti dari film ini adalah jangan sekali-sekali memakai narkoba, apalagi miskin. Yang kaya saja bisa miskin karena memakai narkoba, apalagi yang miskin.